warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Naila Puri Ramadhani, absen 26. Saya Rasya Putri Ramadhani, absen 30. Saya Anita Dewi Anggreni, absen 8. Saya Nalendra Awalusyakur, absen 27. Saya Kayla Nairani, absen 20. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang diorama kami yang berjudul Aliran Energi. Selamat menyaksikan. Energi merupakan suatu kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan serta menyebabkan perubahan-perubahan dalam beberapa hal. Makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan maupun hewan memerlukan energi untuk mempertahankan fungsi tubuh atau anatominya. Kemudian ada contoh dari energi. Salah satunya adalah sinar matahari. Sinar matahari merupakan energi terbesar yang ada di bumi kita. Sebagai contoh lagi, sinar matahari diperlukan untuk tumbuhan berfotosintesis. Tanpa adanya sinar matahari, maka tumbuhan tidak dapat berfotosintesis serta tidak dapat menyalurkan energi yang dimiliki. Energi ini akan mengalami perubahan ekosistem, sehingga sekarang yang disebut sebagai aliran energi. Pada dasarnya, aliran energi dimulai dari cahaya matahari yang kemudian diubah oleh produsen menjadi energi kimia dan dalam bentuk senyawa-senyawa organik. Perubahan energi menjadi senyawa organik tersebut dinamakan oleh konsumen hingga terjadi lagi pemindahan dan perubahan energi dari tumbuhan ke konsumen. Energi kimia yang telah berubah dalam bentuk bahan organik kemudian dimanfaatkan oleh organisme untuk pertumbuhan serta perkembangan dari organisme tersebut. Pada ekosistem, aliran energi terjadi pada peristiwa rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida ekologi serta tingkat trofik. Aliran energi adalah rangkaian dari urutan perpindahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya yang dimulai dengan sinar matahari lalu berpindah ke produsen, berpindah lagi ke konsumen primer atau herbivora, berpindah lagi ke konsumen tingkat tinggi atau karnivora hingga sampai ke saproba. Aliran energi juga dapat didefinisikan sebagai perpindahan energi dari satu tingkat trofik ke tingkatan-tingkatan berikutnya. Pada proses perpindahan energi tersebut selalu terjadi penguraian pada jumlah energi di setiap urutan perpindahannya melalui tingkat trofik makan-memakan. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara yang terdapat peran produsen, konsumen yang terkomposer atau pengurus untuk kelangsungan hidup. Rantai makanan dapat diartikan sebagai salah satu peristiwa di mana aliran energi dapat terjadi. Suatu makhluk hidup memakan makhluk hidup dari tingkat trofik layak untuk mendapatkan energi. Tingkatan trofik rantai makanan terdiri dari produsen sebagai tingkat trofik pertama, konsumen primer sebagai tingkat trofik kedua, konsumen sekunder sebagai tingkat trofik ketiga, konsumen tersier sebagai tingkat trofik keempat. Aliran energi dalam suatu rantai makanan. Aliran energi dimulai dari produsen. Produsen merupakan suatu organisme yang dapat membuat makanannya sendiri melalui faktor abiotik seperti air dan sinar matahari. Produsen seperti tumbuhan dan fitoplankton itu merupakan sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Nah, awal-awalnya dimulai dari produsen, kemudian produsen dimakan oleh konsumen primer kemudian dimakan oleh konsumen sekunder, dan berlangsung seterusnya hingga energi mengalir dalam rantai makanan. Tapi, aliran energi dalam rantai makanan tidak dapat mengalir sepenuhnya atau tidak terlalu efisiensi karena tidak semua energi yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup dalam suatu trofik dapat diserap oleh makhluk hidup lainnya dari trofik lainnya. Misalnya, produsen dia menghasilkan 20.000 kilokalori per meter persegi setiap tahunnya, tetapi tidak semua energi dapat dikonsumsi oleh organisme yang memakannya, di mana hanya sekitar 10% saja yang dapat diterima oleh organisme selanjutnya. Beberapa alasan tidak efisiennya aliran energi dalam rantai makanan. Yang pertama, di setiap tingkat trofik, makhluk hidup mengubah sebagian besar energinya menjadi panas ketika melakukan respirasi sel dan juga aktivitas sehari-hari. Kedua, makhluk hidup mengubah beberapa bagian energi menjadi molekul organik yang tidak dapat dimakan oleh makhluk hidup lainnya, misalnya kotoran. Tiga, tidak semua makhluk hidup mati karena dimakan makhluk hidup lainnya.
Sebagian besar makhluk hidup mati tanpa dimakan oleh makhluk hidup lain dan langsung didekomposisi oleh pengurai, sehingga aliran energi berhenti pada makhluk yang mati tersebut.